Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita semua. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan satu hari lagi buat kita, Jumat 11 Maret tahun 2022. Tuhan pasti akan memelihara kita sepanjang hari ini, sama seperti Dia telah memelihara kita sepanjang malam dalam istirahat yang sudah kita lewatkan. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Kita akan tetap melanjutkan renungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Baiklah, hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul perenungan kita hari ini, bukan soal status. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Pertanyaan apa salahku? Kenapa hal ini terjadi padaku? Sering muncul saat kita mengalami masalah berat atau menderita yang disebabkan bukan karena kesalahan sendiri. Kita merasa selalu menaati firman Tuhan, tetapi kita merasa Tuhan justru tidak memperdulikan kita. Kita kadang menggugat Tuhan, kenapa mengizinkan penderitaan ini? Kita menganggap Tuhan tidak adil. Kita mulai membandingkan diri dengan tetangga sebelah dengan berkata, orang itu brengsek hidupnya, kok malah kaya raya? Dia korupsi, kok hidupnya aman-aman saja? Belum lagi masalah keluarga. Mengapa istri atau suami saya tidak sebaik suami atau istri mereka yang tidak dinikahkan secara gereja? Keluarga mereka lebih harmonis dibanding mereka yang diberkati dalam nama Yesus. Ayub sendiri juga menerima perlakuan buruk dari istrinya sendiri yang minta ia mengutuki Allahnya. Apa yang menyebabkannya? Dosa siapa? Mengapa? Dan mengapa? Ayub adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Meski begitu, Ayub tetap mengalami pencobaan yang amat berat dalam hidupnya. Hal itu tentu bukan hal yang mudah baginya. Rasa marah, sedih, kecewa diungkapkannya dengan kalimat kiasan bahwa rotinya telah berubah menjadi keluh kesah dan keluhannya tercurah seperti air. Ayub seakan hendak mengatakan bahwa ia tidak memiliki pengharapan lagi. Dalam ayat 24 dikatakan sebab roti dan air yang menggambarkan kehidupan justru berubah menjadi keluh kesah. Namun di sisi yang lain merupakan sebuah hal yang menarik bahwa dia tidak meninggalkan Tuhan karena rasa kecewanya, melainkan menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Sikapnya itu menunjukkan bahwa Ayub tetap menyertakan Tuhan dan mengharapkan pertolongannya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus, kisah Ayub yang tertulis dalam pasal yang ketiga ini menunjukkan bahwa bagaimanapun sucinya seseorang, ia tetap dapat mengalami pergumulan dan memahami penderitaan dan penyebabnya bukan perkara mudah. Kita mungkin sering mempertanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa buruk yang menimpa kita, atau kita merasa bahwa kita tidak patut mengalaminya. Percayalah, atas semua itu tentu Tuhan punya maksud tersendiri bagi kita. Amin. Mungkin Tuhan hendak membentuk iman atau melatih kita agar kita semakin kuat bergantung kepadanya, serta agar kita selalu waspada dengan terus berdoa dan berdoa atas setiap ancaman persoalan hidup yang selalu menghadang langkah-langkah kita. Sebab itu, apapun gelombang hidup yang berusaha menggulung kita, jangan berbuat dosa dengan menuduh Allah tidak adil. Memang rasa kecewa adalah sebuah hal yang wajar. Namun sebagaimana Ayub bersikap, demikian pula lah kita harusnya bersikap. Kita diajak untuk tetap memiliki dan membangun keyakinan kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa hanya karena pertolongannya sajalah kita akan mendapatkan hidup. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tidak mudah memang waktu kita menghadapi persoalan itu, tapi percayalah, ujungnya akan tetap baik bagi kita. Bertahan saja, berserah, berdoa, jangan pernah mengizinkan emosi yang semata itu menguasai pikiran dan hati kita sehingga kita mengambil keputusan yang keliru. Percayalah, pasti di dalam Tuhan ada solusi. Paling tidak, saudara terus bergantung kepada Tuhan untuk berdoa dan berdoa. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat Tuhan lakukan saat kita berteriak, meminta pertolongannya, dan Dia akan muncul sepasti fajar di pagi hari untuk menolong kita.
Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dalam pergumulan fisik yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Jangan